teman-teman bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman-teman bonsai, kali ini saya mau memberi tip ya. Ini kembali lagi di bahan bonsai untuk paru ya. Saya mau memberi tip trik apa yang pernah saya lakukan dan saya akan mau berbagi. Biasa teman-teman melakukan press dan tunas, menginginkan tunas baru, itu ternyata banyak kegagalan dan mungkin ada beberapa hal nanti saya mau sampaikan untuk teman-teman. Trik saya ini saya juga masih belajar ya, dan ada beberapa contoh saya melakukan pengepresan cabang itu tunas tidak sesuai seperti yang kita inginkan ya. Jadi saya mengambil kesimpulan untuk ada dua bahan yang saya praktekkan untuk pengepresan batang langsung secara dipres, dan nanti ada contoh lagi yang satu dengan cara dicangkok pucuk-pucukannya biar kita menginginkan tunas-tunas seperti yang kita inginkan ya. Saya mau tunjukkan untuk contohnya seperti apa. Untuk ini kita belajar bersama ya, kita harus berani melakukan dan mencoba, karena kita kalau tidak mencoba kita tidak tahu ya untuk seperti apa karakter identitas bahan-bahan bonsai kita yang kita kerjakan. Kita langsung saja menuju bahannya seperti ini. Untuk contoh ini yang saya lakukan langsung pengepresannya. Nah, kita ambil contoh ini. Kemarin saya langsung potong-potong, langsung saya press dan ternyata tidak mau ada tunas yang seperti yang kita inginkan. Nah, seperti ini langsung saya potong, ternyata tidak tumbuh tunas, dan ini saya sambung sisip sama jenis ID-nya sama, ini waru Taiwan. Terus saya potong-potong kemarin, dan ada satu lagi pengelusan yang belum seimbang untuk cabang yang ini, dan di sini masih subur ya, masih atas kelihatan subur. Nah, kemarin ada cabang 1 2 3 4 5 ke atas ini saya potong dan ternyata tidak mau tunas, dan saya melakukan penyambungan ya, sambung sisip. Kenapa ini tidak bisa tumbuh tunas yang seperti kita inginkan? Karena mungkin kalau pengepresan kita kalau bareng mungkin dia mau ya untuk tunas-tunas yang seperti kita inginkan, karena kalau masih ada pengelusan otomatis nutrisi akar di bawah ini masih ngasih nutrisi yang full yang kesini ya, daun-daun yang sini. Jadi untuk tunas baru yang seperti kita inginkan bekas pemotongan cabang-cabang dia tidak mau tunas. Jadi fokus nutrisi akar dari bawah, ngasih nutrisi yang ke atas sini, karena ini masih ngelos, dan ini saya lakukan penyisipan. Dan untuk mensiasati masalah-masalah seperti ini saya ada trik sedikit teknik untuk yang saya lakukan, ada di waru India yang jauh di sana. Nanti kita bisa lihat teknik saya seperti apa. Nah, ini sebagai eksperimen saya ambil contoh, karena kita harus berani ya melakukan pengepresan. Kalau kita tidak berani, kita tidak tahu untuk karakter pohon ini harus diapakan terus seperti apa. Oke, kita lihat coba untuk yang di sana. Nanti ada teknik yang saya lakukan, saya ambilkan contoh ya. Oke, kita langsung saja mendekat ke pohonnya ya. Teman-teman, ini tunas-tunas baru ya. Ini kemarin tunas baru, terus ini juga tunas baru, cepet banget karena as naiknya sudah saya potong, makanya pengelusannya ini cepet banget. Ini kemarin juga masih kecil, masih sekian, berhubung ini asnya ke atas sudah saya potong, nutrisinya otomatis jalurnya naik ke sini cepet, karena ini paling tinggi ya, lurus ke atas. Ini nanti juga sama cepat pengejarannya, karena as ke tengahnya, as lurusnya ke atas sudah saya potong kemarin ada 1 2. Nah, untuk mensiasati seperti ini, kita pengen tunas-tunas baru di sini ya. Hanya tunas-tunas ya seperti ini, tunas baru. Kita rundukkan ke bawah aja sudah
dia mau ada tunas-tunas baru. Kalau kita potong ini nanti cepet ya pertumbuhannya. Ada lagi satu trik yang ini saya rundukkan ya, karena ini stangnya udah besar. Kalau saya loskan naik ke atas mungkin ini akan kalah ya, untuk besarnya akan lebih cepat ini, makanya paling ujungnya saya tali ke bawah biar ini pengejar batangnya tidak terlalu over. Oke, seperti ini kita mau memberi tunas baru di sini. Kita mudah saja untuk teman-teman, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Ini terusannya ya, ini sampai di bawah. Kalau teman-teman pengen menumbuhkan tunas-tunas baru di sini, jangan langsung kita potong ya. Tidak mau ada tunas baru karena masih ada pengelusan daun di atas, nanti nutrisi akar di bawah pasti akan fokus ke daun yang ke atas. Nah, kita bisa cangkok paling ujung-ujung ya, paling ujung-ujung kita cangkok semua, nyampe sini kita cangkok. Berarti seperti ini juga jalurnya masih sama ya, kita cangkok atas ini, paling ujung pasti dia nanti di bawah cangkok ini akan terubus banyak banget ya, akan terubus tunas-tunas baru seperti ini. Pasti banyak sekali akan terubus tunas baru, dengan catatan batang ini sudah tua ya, dia mau 100% ini juga tunas baru. Kemarin ini juga tunas baru, bahkan yang besar ini tunas baru ya. Kemarin tipnya juga begitu. Pas sebelum saya potong asnya ini, pas naik ke atas ujung-ujungnya saya cangkoki semua. Jadi kalau seandainya seperti ini kita cangkok di sini ya, berarti asupan nutrisi dari bawah akar naik ke atas stop di sini, dia berhenti turun lagi. Jadi otomatis dia akan menumbuhkan tunas-tunas baru banyak banget. Oke, kita nanti bisa simak di video saya part berikutnya untuk mengerjakan bahan ini ya. Apa yang seperti saya bilang tadi, insya Allah seperti yang saya inginkan, karena pas pertama ini menumbuhkan tunas-tunas ini, tunas-tunas baru ini, mengangkat tunas baru ini, dulu los-losnya, pucuk-pucuknya saya cangkok, dan di bawah cangkokan ternyata ada tunas-tunas banyak banget. Kita tinggal pilih untuk pengepresan dan tunas-tunas baru mana saja yang mau kita pakai. Mungkin ada contoh ya, yang saya cangkok di atas begini, terus di bawahnya itu tunasnya banyak banget. Saya mau ambilkan contoh untuk teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Ini sebenarnya saya lakukan eksperimen ini untuk mengetahui karakter batang untuk jenis bahan bonsai baru ya. Ini saya cangkok, tadi sudah saya potong, saya panen, dan di bawahnya saya cangkok lagi. Nah, seperti saya bilang di depan tadi ya, ini ada tunas banyak banget. Kita tinggal mau seleksi mau pakai yang mana. Kalau mau pakainya yang di bawah berarti kita potongnya di sini, tapi kita tetap nunggu batang tunas baru ini cabangnya biar agak kecoklatan dulu. Atau kalaupun mau potong kasih spasi agak jauh, tapi lebih baik kita menunggu batang tunas baru ini biar coklat dulu. Nah, ini sedikit teknik ya untuk teman-teman saya berbagi, dan mungkin untuk ID yang lainnya mungkin bisa sama bisa enggak juga, karena saya baru mempelajari karakter untuk bahan bonsai baru satu persatu dulu. Kalau sudah kita mempelajari satu persatu, kita baru ke pohon ID yang lain. Nah, ini teman-teman, dulu kalau seandainya mungkin di press ini mungkin tidak seperti ini ya terubusannya, mungkin 1-2. Kalau ini teknik ya untuk teman-teman saya berbagi. Ada lagi yang lain mungkin akan saya tunjukkan. Nah, seperti ini juga sama ya. Nah, ini saya cangkok di atas. Nah, ini terubusannya banyak banget, di bawah kita tinggal seleksi seperti ini ya, aman kita cangkok ya daripada kita langsung potong yang pohon yang lain. Nah, ini saya cangkok di atas ya. Nih tunas barunya banyak banget ya di bawah ya, kita
kita tinggal seleksi cabang mana yang mau kita pakai. Nah, seperti ini. Kalau yang di bawah kita mau pakai, tinggal potong sini, nanti ini pengurusannya akan cepat karena nutrisi akar di bawah, asumsi makanannya fokus ke cabang ini ya. Nah, ini teman-teman, untuk menumbuhkan tunas yang kita inginkan, ternyata untuk waru kita cangkok di atas, di bawah itu tubusan tunas baru sangat banyak banget. Jadi untuk bahan apapun itu nanti, entah ekspos akar ataupun formal, kita jangan lakukan langsung pengepresan langsung di bawah, ambil resiko. Daripada kita ambil resiko, makanya saya ambil eksperimen untuk contoh teman-teman yang tadi saya press tidak mau tunas di bawah yang kita inginkan, dan saya lakukan pencangkokan di atas, ternyata di bawah itu banyak banget ya tubusan di bawah, karena nutrisinya berhenti di cangkokan sini, terus dia naik turun, nggak ngasih nutrisi ke daun, kemudian baru tunas bermunculan banyak. Ingat untuk teman-teman, ini saya ambil teknik untuk membuat tunas baru yang seperti kita inginkan, dan banyak sekali tunas, kita tinggal seleksi mau potong press di mana. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Dan untuk pencangkokan ini tapi kita harus perhatikan cabang batang utama sama cabang pertama sudah proporsi, baru melakukan pengepresan. Nah, pengepresan itu jangan kita langsungkan pengepresan, kita lakukan pencangkokan. Ini sudah tidak mau besar lagi ya kalau kita stop di sini. Nah, seperti ini teman-teman untuk tips dari saya, karena saya belajar dari teman ke teman, tapi tetap saya kembangkan ke pribadi saya ya, dan saya berbagi. Kita harus berani mencoba, kita lakukan pengepresan langsung seperti di depan tadi, ada yang sudah langsung saya press dan ternyata tidak tumbuh tunas, dan saya lakukan pencangkokan di atasnya, sangat berhasil sekali. Kita tidak mau ambil resiko. Nah, kita harus berani belajar eksperimen ya, antara dipotong langsung ataupun dicangkok. Dan kalau dipotong langsung ternyata di depan tadi tidak ada yang mau tunas, dan saya sisip, dan saya lakukan eksperimen di pohon lain, saya cangkok di atas, di bawah tunasnya banyak banget. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong itu tadi sedikit tip masukan, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman. Ini sedikit pembelajaran, kita mempelajari karakter pohon masing-masing, ID pasti berbeda-beda. Oke, cukup sekian dulu dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.